Kunci utama dari tes Rikes adalah soal sadar diri. Bagaimanakah itu? Ini dia tipsnya. Selamat datang rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Ahmed. Di video kali ini saya akan membuat tips untuk menghadapi tes Rikes. Sebagai calon anggota Polri, tentu saja wajib memiliki tubuh yang sehat dari luar dan dalam. Pada tes kali ini terdapat dua tahap tes yang memiliki sistem gugur, yaitu ada Rikes 1 dan Rikes 2. Singkatnya, pada Rikes 1 itu berfokus pada pengecekan tubuh bagian luar yang terlihat pada kasat mata ya. Untuk Rikes 2 itu berfokus pada pengecekan tubuh bagian dalam. Dan untuk tes Rikes 1 ini rekan-rekan bisa mengukur diri sendiri ya, bisa mengecek bagaimana kekurangannya, kelebihannya maupun cara penanganannya. Berikut adalah tahapan-tahapan tes pada Rikes pertama. Yang pertama adalah komposisi tubuh. Komposisi tubuh yaitu dari tinggi badan dan berat badan rekan-rekan. Nah, untuk tubuh itu wajib proporsional. Jadi badannya tidak boleh overweight, tidak boleh juga kekurangan atau terlalu kurus gitu. Itu tidak bisa. Cara mengukurnya rekan-rekan tinggal lihat saja tabel ini. Kemudian yang kedua adalah tensi dan nadi. Itu rekan-rekan tensi dan nadinya harus benar-benar normal dan stabil. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan khusus mata. Ya, dari mata minus maupun silindris maupun plus itu semua dicek. Dan untuk batas maksimalnya adalah minus 1 maupun plus juga 1. Kalau di atas itu kayaknya berat juga sih. Kayaknya biasanya rata-rata gugur gitu. Apalagi kalau udah lihatnya cuma 5 meter udah blur udah gitu. Nggak ada harapan itu. Susah-susah gitu. Termasuk mata juga dicek adalah kebutaan, buta warna. Nanti ada tes berupa gambar-gambar. Nah, rekan-rekan akan dites apakah buta warna atau tidak. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan THT. THT adalah tenggorokan, hidung, dan telinga. Nah, rekan-rekan dari sekarang udah harus rajin bersih-bersihkan hidung, telinga, dan tenggorokan. Kemudian keempat adalah gigi. Gigi itu yang paling krusial menurut saya. Kalau gigi itu jangan sampai ada yang gingsul, ada yang bolong-bolong, atau mungkin ada yang patah, atau mungkin ompong. Nah, itu fatal, biasanya langsung gugur. Kecuali ada tambalan nih, kalau misalkan ada rekan-rekan ada bolong nih gigi, nah itu ditambal masih bisa ditoleransi, nggak apa-apa. Asalkan yang tambalan itu di gigi geraham, kalau gigi depan itu kayaknya mengurangi nilai. Nah, saya harap rekan-rekan harus menjaga kebersihan gigi. Nah, minimal selama 6 bulan sekali itu rekan-rekan harus wajib scaling, membersihkan karang gigi. Nah, itu karang gigi biasanya jadi penyakit tuh, bisa jadi bikin bolong juga. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan fisik secara keseluruhan dari kepala sampai ujung kaki. Itu dicek semuanya harus lengkap dan sebagaimana manusia pada umumnya, harus normal lah intinya. Misalkan telinganya harus 2, matanya harus 2, termasuk jari juga. Kalau misalkan jarinya ada lebih, ada bercabang, itu kayaknya bisa. Cacat-cacat tubuh itu bisa dikatakan langsung gugur, karena polisi maupun TNI itu memerlukan manusia seutuhnya yang normal, bukan sempurnanya, kan sempurna kan nggak mungkin ya. Berikut adalah untuk tes Rikes 2. Untuk tes ini rekan-rekan sama sekali tidak bisa menerka-nerka sendiri. Rekan-rekan harus dibantu oleh dokter untuk mengecek kondisi tubuh rekan bagian dalam. Rekan-rekan mungkin menganggap diri rekan-rekan itu sehat-sehat aja ya, kayak biasa aja, nggak ada penyakit apa-apa kayaknya. Tapi rekan-rekan mungkin tidak sadar, bahkan tidak tahu ya, kalau mungkin di dalam tubuh rekan-rekan ada sedikit penyakit atau mungkin banyak penyakit. Nah, itu tidak bisa dicek oleh sendiri ya. Rekan-rekan perlu bantuan dokter dengan cara, ada itu di rumah sakit untuk tes general check up namanya. Itu mengecek tubuh bagian dalam dan luar juga oleh dokter spesialis. Nah, untuk yang dicek pada Rikes 2 ini adalah urin. Urin itu rekan-rekan akan dicek dan dilihat bagaimana, apakah ada terdapat zat-zat berbahaya atau zat-zat terlarang yang ada pada tubuh Anda. Itu bisa dicek dari urin. Contohnya adalah alkohol, narkoba, atau dehidrasi, atau gula berlebih, bakteri, kencing batu, ataupun kehamilan. Itu semua bisa dicek melalui urin. Kemudian yang kedua adalah cek darah. Cek darah itu sangat bisa untuk mengecek berbagai penyakit yang ada pada tubuh rekan-rekan. Contohnya adalah kolesterol, infeksi darah, HIV, dan lain-lain. Kemudian selain itu juga rekan-rekan akan dicek volume darahnya, sel darah merah dan sel darah putih. Kemudian selanjutnya adalah tes EKG. Nah, untuk EKG ini adalah mengecek denyut jantung rekan-rekan. Kondisi jantung dengan riwayat jantung, apabila rekan punya penyakit jantung itu berat menurutnya di polisi, apalagi ketika pendidikan itu berat, pasti tidak akan kuat, malah nanti
mati konyol nanti di sekolah pendidikan. Intinya pada tes jantung itu rekan-rekan harus dalam keadaan tenang, rekan-rekan jantungnya dalam keadaan normal dan sehat. Oke, untuk yang terakhir adalah radiologi ronsen dan USG untuk mengecek bagian dalam dada rekan-rekan. Itu adalah jantung, paru-paru, saluran pernapasan, pembuluh darah, dan mungkin saja di tubuh rekan-rekan ada benda asing yang menempel di tubuh. Misalkan ada susuk atau jimat, nah ini itu nggak boleh tuh dalam tubuh ya. Dan berikut adalah hal-hal yang pasti bikin kalian gugur out. Satu adalah gigi ompong atau hancur giginya, udah berantakan, nggak jelas bentuknya. Bingsulnya itu parah sampai ada beberapa gigi, meskipun satu gigi aja itu bisa berpengaruh gugur. Kemudian jerawat batu itu tuh yang besar-besar di muka sama di punggung, nah itu bisa menggugurkan out. Terus bekas patah tulang, dan apalagi patah tulangnya itu belum sembuh sempurna, misalkan menjadi mengganggu gerak fungsi tubuh, nah itu auto gugur. Kemudian tinggi badan tidak sesuai, misalkan untuk laki-laki itu kan 165, misalkan dia 163, udah out. Terus mata minus, dan kaki X atau O lebih dari 5 cm, tapi kalau kaki dan X dan O itu biasanya masih bisa diperbaiki ya, masih bisa diterapi, cuman itu perlu waktu, jadi tidak bisa berdadakan. Kemudian ambeien di pantat, nah itu udah. Kemudian bekas jahitan lebih dari 5 cm, dan varises, kemudian juga keloid, singkayo di sekujur tubuh dari punggung sampai pinggang, nah biasanya itu yang bikin gugur. Kemudian ada bekas tindik di telinga maupun di hidung maupun di leher, terus bekas luka bakar yang membekas gitu, menampak di muka atau misalkan di tangan atau di tubuh, itu bisa juga. Kemudian hamil atau pernah melahirkan, karena itu kan bisa dicek sama dokter ya, kalau pernah melahirkan itu kelihatan. Dan kekurangan lain yang pokoknya dapat mengganggu fungsi gerak tubuh yang semestinya bisa jadi tidak bisa. Oke rekan-rekan, itu adalah gambaran tahapan-tahapan tesnya yang akan dilaksanakan, dan kemudian ini adalah tips-tips untuk menghadapi tes tersebut. Oke, untuk yang pertama adalah jaga pola makan rekan-rekan. Jangan sampai makan makanan yang tidak sehat seperti junk food maupun seblak, makanan yang pedas itu agak dikurangi lah dari sekarang, karena itu akan mengganggu kondisi darah, kondisi gula maupun kondisi lainnya pada tubuh. Dan jauhi juga minuman alkohol maupun minuman berasa-rasa, karena itu kan menambah tingkatan gula pada darah dan bisa jaga amit-amitnya sampai diabetes. Nah itu kan berat ya, kalau sampai punya diabetes udah out. Dan yang kedua, jaga pola tidur harus seimbang, akan tidur minimal itu 5 jam lah, dan pokoknya tidur rekan-rekan harus sempurna, harus enak. Jadi jangan sampai bangun tidur itu dalam keadaan bangun tidur itu malah pusing ya. Nah itu berarti tidurnya kurang berkualitas. Dan yang ketiga adalah untuk rekan-rekan saya sarankan laksanakan general check up ke rumah sakit, karena tidak bisa rekan-rekan menilai diri sendiri dalam tubuh sendiri, itu nggak bisa. Nah dengan kondisi tubuhnya sudah diketahui dengan cek, nah, rekan-rekan bisa tahu penanganannya seperti apa. Dan biasanya juga dokter juga ngasih tahu nih, kamu kekurangannya ini. Nah nanti dikasih tahu penanganannya. Nah sekianlah saja video kali ini rekan-rekan, semoga bermanfaat. Dan apapun yang terjadi, apapun kondisinya, bila rekan-rekan masih punya kemauan, punya keseriusan, saya harap rekan-rekan persiapkan jauh-jauh hari dari sekarang, jangan sampai di nanti-nanti, karena kalau kesehatan ini tidak bisa mendadak sembuhnya gitu. Persiapkan diri rekan-rekan sebaik-baiknya, jangan sampai menyesal ketika tes gugur karena hal-hal yang mungkin tidak rekan-rekan hiraukan. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa.